Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pewarta Berita Channel. Kepada seluruh pemirsa Pewarta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan kembali lagi membahas secara sederhana tentang hadis yang ada di kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan memasuki hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini membahas tentang proses kejadian manusia. Kita bacakan saja hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqu masduq inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu alaqatan misla zalik summa yakunu mudghatan misla zalik summa yursalu ilaihil malaku fayanfa'u fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat bil rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun fa wallahu allazi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amalin ahlin nar fayadhu laha wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amalin ahlil jannah fayadhu laha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Pemirsa Pewarta Berita dimanapun Anda berada, kita akan bacakan terjemahan daripada hadis ini. Dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, dan beliau adalah orang yang paling benar dan dibenarkan, bahwa tiap-tiap individu itu dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya melalui beberapa tahapan. Pertama, selama 40 hari pertama berupa nutfah atau sperma. Kedua, selama 40 hari kedua berupa alaqah atau segumpal darah. Ketiga, selama 40 hari ketiga berupa mudghah, segumpal daging. Setelah itu, Allah mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan mencatatkan 4 perkara baginya, yaitu ketentuan rezekinya, ajalnya, pekerjaannya, dan celaka atau bahagiakah ia. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, bahwa ada di antara kamu beramal dengan amal ahli surga hingga jarak antara ia dan surga itu hanya tinggal sehasta lagi.
Namun ketentuan pada catatan nasibnya atau takdirnya menetapkan lain, maka ia pun melakukan perbuatan ahli neraka. Karena itu akhirnya ia pun masuk ke dalam neraka. Dan bahwa ada di antara kamu beramal dengan amal ahli neraka, hingga jarak antara ia dan neraka itu hanya tinggal sehasta saja. Namun ketentuan pada catatan nasibnya atau takdirnya menentukan lain, maka ia pun beramal dengan amal ahli surga. Karena itu akhirnya ia masuk surga. Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pemirsa sekalian, penjelasan hadis ini sebetulnya sudah sangat jelas. Bagaimana kita diciptakan oleh Allah melalui proses yang begitu sempurna, yang begitu teliti, yang begitu runtut, yang begitu runtun hingga kita lahir ke dunia. Kelanjutan daripada hadis ini adalah ada di antara kita, di antara kaum muslimin dan muslimat, yang nampak dengan kasat mata semasa hidupnya dia melakukan amalan-amalan surga, amalan-amalan yang menjurusnya ke dalam keridhaan Allah. Bahkan jarak antara dia dengan surga itu tinggal sehasta lagi. Begitulah hadis yang mengatakan, begitulah Rasulullah mengatakan, jarak antara dia dengan surga itu tinggal sehasta lagi. Namun takdir membuatnya lain. Di akhir-akhir hayatnya, di akhir-akhir hidupnya, dia lepas dari ajaran Islam. Bisa saja murtad, bisa saja berbalik 360 derajat perilakunya, yang tadinya taat menjadi maksiat hingga ajal menjelang. Maka dia mengerjakan di masa-masa akhir hidupnya perbuatan-perbuatan yang menjurusnya ke dalam neraka, sehingga ketika dia dipanggil pun dia masih berkubang dalam perbuatan maksiat yang mendekatkan dirinya kepada neraka, dan akhirnya pun ia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Pemirsa sekalian, ada juga yang kebalikannya. Kalau kita lihat dengan kasat mata, apapun yang dilakukan selama kita melihatnya, itu dia melakukan hal-hal yang jauh daripada kedekatan kepada Allah, jauh daripada pengabdiannya kepada Allah. Justru sebaliknya, dia berbuat maksiat. Dia mabuk, dia minum, dia judi dan lain sebagainya. Dia zina dan lain sebagainya. Pokoknya kita lihat secara kasat mata perbuatannya adalah menuju kepada neraka. Yang kita lihat. Tapi karena takdir Allah, tiba-tiba di penghujung kehidupannya, Allah memberikan sebuah hidayah karena takdir yang sudah digariskan oleh Allah. Tiba-tiba ia berubah 360 derajat. Amal-amalannya kini semuanya mengarah kepada perbuatan yang diridhoi oleh Allah, mengarah ke arah surga hingga ajal menjelang. Padahal waktu itu jarak antara dia dengan neraka sama seperti penjelasan yang tadi, tinggal sehasta lagi. Tapi dengan Rahman dan Rahimnya Allah, dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah, dia sadar dan kembali menjadi hamba Allah yang beriman hingga ajal menjelang. Akhirnya ia pun masuk ke dalam surga. Begitulah kira-kira penjelasan hadis yang keempat ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini semoga memberikan sedikit pencerahan kepada kita. Apabila sekarang kita sudah berada di jalan yang benar, lanjutkan hingga ajal menjelang.
Jangan pernah salah, jangan pernah melenceng, jangan pernah belak-belok lagi. Luruskan terus hingga ajal kita menjelang, hingga Allah mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi saudara-saudara kita yang selama ini masih terlupa, masih alfa, masih berkubang dengan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah sehingga ia bisa kembali ke jalan Allah, bertaubat, dan di penghujung hidupnya ia juga dalam keadaan mati husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.